BTTH Kaisar Api, episode 433. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Puff, wow, menghadapi kekuatan suci tertinggi dari jiwa pembantai, iblis Xiaoyan menyeringai menghina. Jantungnya berdebar kencang di tubuhnya, kekuatan iblis dan kekuatan keabadian bekerja bersama. Betapapun dahsyatnya kekuatan suci itu, dia dapat mempertahankan kekuatan terakhir kehidupan. Seberapapun kejamnya Liu Hao dan Slaughter Soul bertindak, Xiaoyan tidak akan pernah mati. Zilala, cahaya biru cemerlang menyelimuti Xiaoyan, dan ratapan iblis yang dilancarkan oleh iblis Xiaoyan hancur seketika. Cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya menekan iblis Xiaoyan. Tampaknya tubuh iblis Xiaoyan akan hancur total di saat berikutnya. Namun di bawah pengaruh kekuatan iblis dan keabadian, darah iblis mendidih dan tak habis-habisnya serta membara. Sekarang, apa kata-kata terakhirmu? Liu Hao menahan gejolak hebat di tubuhnya, dan melirik Xiaoyan dengan sinis dari sudut bibirnya. Di tubuh iblis Xiaoyan, energi yang tak terhitung jumlahnya, atribut kayu, dan atribut petir, ditambah dengan kekuatan iblis, terus terpancar, tetapi di bawah cahaya suci biru dari jiwa pembantai, semuanya tampak sangat redup, namun tidak ada jejak kehancuran. Setan, jangan pernah mati. Bunuh aku. Kondisi lemah Xiaoyan lenyap seketika, kekuatan jahat tak terbatas mengalir keluar dari darah iblis di tubuhnya dan jantung iblis. Air jahat hitam pekat berkobar di seluruh tubuhnya, dan sudut mulutnya menampilkan seringai jahat khas iblis, melangkah ke kehampaan selangkah demi selangkah. Liu Hao meraung ke langit di atas. Pada saat itu, gelombang sesak napas menyapu tubuh iblis Xiaoyan. Di kulitnya, garis-garis jahat tinta darah yang tak terhitung jumlahnya membuat kulit kepalanya mati rasa dan jiwanya bergetar, mengguncang seluruh tubuhnya. Tidak ada manusia, tidak ada hantu. Namun, kekuatan jahat yang terkandung di dalamnya ternyata sebanding dengan Lucifer, jiwa pembantaian. Ini dunia bawah lagi, dan makhluk-makhluk kotor seperti Raja Kegelapan. Melihat bahwa iblis Xiaoyan akan hancur total oleh kekuatan ilahinya, kekuatan iblis yang bangkit kembali membuat jiwa pembantai yang biasanya tenang menjadi sangat marah. Dia bahkan mencium bau kekuatan yang sangat busuk dari iblis Xiaoyan. Kekuatan itu berasal dari dunia bawah, tetapi juga dari rival lamanya. Ikutlah denganku menuju kehancuran. Aku adalah pencipta dunia sekaligus akhir dunia. Setan. Suara rendah dan keras itu mengguncang hati banyak manusia, seperti amarah yang terpendam di dalam hati mereka, meletus seperti gunung berapi. Kau tak bisa mengalahkanku, karena aku adalah Tuhan. Membunuh kekuatan ilahi. Lucifer, sang jiwa pembantai, mencibir. Sayap malaikat perlahan terbentang di belakangnya, dan energi domain sihir khusus menyapu keluar. Bahkan kekuatan misterius yang muncul di belakangnya, jika Anda hitung dengan cermat, terdapat ilusi yang mengejutkan. Yaitu, 6 sayap, bahkan lebih banyak lagi. Dalam sekejap, banyak pria kuat di bawah sana berkata dengan linglung, dan dari kekuatan serta kata-kata yang menghina itu, mereka bahkan merasakan getaran di hati mereka. Mencicit, dengan suara tertentu, Lucifer, jiwa pembantaian, melepaskan cahaya suci biru yang menyilaukan, menyengat jiwa setiap orang, membuat semua yang hadir merasakannya, dan penglihatan mereka pun untuk sementara waktu menjadi kabur. Mereka tidak dapat mendeteksi pertempuran antara iblis dan malaikat di langit, tetapi kekuatan yang tersisa cukup untuk membuat mereka cukup kuat untuk merasakan kelemahan kehidupan. 1 menit berlalu begitu cepat, dan ketika semua orang merasa bahwa pertarungan antara keduanya di dunia kedokteran telah ditentukan, ada kelonggaran yang tak terlukiskan di seluruh dunia. Sepertinya dunia telah hancur berantakan karena kejadian singkat barusan. Bagus sekali, dasar iblis. Mantra itu menghilang, dan 2 sosok, 1 hijau dan 1 hitam, melesat kembali dengan cepat dari kiri dan kanan. Austin menangkap Liu Hao dan menemukan bahwa Liu Hao telah memasuki kondisi hampir mati. Dampak pembantaian itu, dan bahkan hal-hal yang tersembunyi jauh di dalam tubuh Liu Hao, menghancurkan jiwa yang membantai itu. Kerusakan semacam ini jelas berakibat fatal, dan dengan kemampuan tahta suci mereka, kerusakan ini tidak dapat diperbaiki atau dipulihkan. Oleh karena itu,
Sulit baginya untuk menahan amarahnya, dan amarahnya meledak hebat seperti gunung berapi. Aku akan membunuhmu. Austin menyaksikan Xiao Yan menjatuhkan tubuhnya, telapak tangannya tiba-tiba terangkat, dan bilah cahaya yang menghancurkan itu terkondensasi keluar, melesat ke titik vital Xiao Yan. Tidak bagus, hentikan dia. Melihat tingkah Austin yang malu dan marah, Yao Wan dan yang lainnya berteriak dan buru-buru berkata, tetapi sayangnya mereka sudah terlalu jauh sekarang sehingga mungkin sudah terlambat. Mencicit, pedang terang yang tampak menakutkan itu dengan mudah dihancurkan oleh tangan ramping ketika mendekati tubuh iblis tersebut. Api keemasan yang mulia dan elegan menyembur keluar dari tubuh Suner dan berubah menjadi 9 burung gagak emas dengan energi yang memancar. Energi seluruh dunia bergejolak, seolah-olah sebagian langit dan bumi terbakar di bawah nyalanya. Saudara Xiao Yan, di tengah alis Suner, pola reinkarnasi yang dibentuk oleh 9 gagak emas sangat memukau, dan di tubuhnya yang halus, 9 gagak emas itu memancarkan cahaya keemasan yang tak berujung. Ya, Xiao Yan sudah tidak mampu menjawab Suner. Saat ini, tulang-tulangnya berdenyut, dan untungnya tidak ada tulang di tubuhnya. Setelah terseret ke dalam penghalang malaikat oleh jiwa pembantai, Xiao Yan sepenuhnya menghancurkan jiwa pembantai dengan kekuatan iblis, dan pada saat yang sama dia jatuh ke dalam keadaan sekarat ini. Namun, Xiao Yan percaya bahwa Liu Hao saat ini seharusnya berada dalam keadaan yang lebih buruk dan lebih menyedihkan daripada dirinya sendiri. Tanpa adanya jiwa pembantai, dia pasti akan mampu membunuhnya sepenuhnya di lain waktu. Kali ini, jiwa pembantaian telah hancur total di tangannya, dan bahkan asal-usul Liu Hao pun mengalami kerusakan parah. Meskipun Xiao Yan membayar harga yang mahal, kondisi sekarat ini justru yang dibutuhkan Xiao Yan saat ini. Ah, Gu Suner, kau bersekongkol dengan iblis, dan para leluhur memiliki dosa yang sama denganmu. Kalian semua makhluk kotor, masuklah ke neraka. Satu tangan menyeret Liu Hao yang sekarat, pupil mata Austin dipenuhi dengan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, dan suaranya muncul seperti raungan binatang buas, mengejutkan semua orang di sini. Kaulah yang kotor, aku tidak peduli apakah dia iblis atau semacamnya. Dia adalah seluruh duniaku. Jika kau menyentuhnya, aku tak keberatan membunuhmu di sini juga. Mekar, Jiu Xuan Chong Mingyan. Suner memeluk Xiao Yan erat-erat, gagak emas itu berubah menjadi nyala api yang membara, perlahan membakar bagian dunia obat ini, samar-samar mengelilingi Austin dan yang lainnya, dan mundurnya terakhir benar-benar menjadi gemuruh terselubung. Suara yang memekakkan telinga menggema, dan energi langit dan bumi tiba-tiba mendidih, dan sebuah lingkaran cahaya hijau langka, dengan dunia pengobatan sebagai intinya, sepenuhnya memenuhi ruangan. Yao Wan dan yang lainnya berdiri tepat di samping Austin, dengan napas yang besar, dan berkata dengan bangga. Austin, tahta suci Anda telah gagal membedakan yang benar dari yang salah selama bertahun-tahun, dan telah menimbulkan banyak sekali kebencian. Kali ini, saatnya untuk melunasi utang. Formasi penjaga keluarga tabib, Taman Obat 1000 Mesin. Ia dapat meleburkan kekuatan dari berbagai macam bahan obat di dunia kedokteran hingga batas maksimal dalam waktu singkat, dan menerapkannya pada orang-orang kuat dari keluarga pengobatan. Saat ini, termasuk Yao Wan, sudah ada satu orang di keluarga Yao yang telah menginjakkan kaki di samsara, dan 2 doksian perfeksionis bintang 8. Selain segel reinkarnasi Suner yang lengkap, Yiran untuk sementara memasuki reinkarnasi. Situasi semacam ini memiliki beberapa perubahan Feng Shui. Hahaha, Yao Wan, kau harus memikirkannya. Jika seorang iblis berani menyinggung tahta suci kita, nasibmu akan tragis. Dengan kemampuanmu, seharusnya kau mengetahui persebaran tahta suci kerajaan malaikat di 1000 dunia besar. Benua Dodi hanyalah salah satunya. Begitu masalah ini terungkap, aku khawatir ras kuno kalian akan disingkirkan dari sana. Melihat Yao Wanwan melancarkan formasi besar untuk melindungi keluarga, dan dengan kekuatannya, untuk sementara melangkah ke tahap reinkarnasi, Austin mencibir. Kali ini, situasinya benar-benar di luar kendali. Hill juga mengambil langkah maju. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan untuk mengerahkan dirinya sekarang, dia tidak takut menghadapi serangan dahsyat dari gabungan kekuatan-kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Saudara Xiao Yan, Anda sudah hebat. Mari kita selesaikan sisanya. Suner dengan lembut mendekatkan wajahnya ke telinga Xiao Yan, dan mengucapkan sesuatu yang cukup main-main.
Seekor gagak emas perlahan menarik Xiaoyan untuk melayang di udara, dan 8 gagak emas di belakang Suner memancarkan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, menghadapi Ao Ao selangkah demi selangkah. Pil Nirvana Phoenix telah disatukan oleh Suner, dan segel reinkarnasi juga mampu meminimalkan efek sampingnya. Suner saat ini setara dengan reinkarnasi tingkat pertama. Ya, Xiaoyan mengangguk ringan. Meskipun lukanya sangat serius, ini juga merupakan waktu yang tepat baginya, jadi Xiaoyan bersiap untuk bekerja keras memulihkan semangat bertarungnya, hanya untuk mengkoordinasikan 3 kekuatan Lei Muhuo. Aku hanya tidak tahu mengapa, Liu Hao telah dikalahkan, dan darah iblis itu masih belum menunjukkan tanda-tanda berhenti. Dengan aroma jiwanya, Xiaoyan bahkan samar-samar merasakan ada titik cahaya yang sangat redup di langit dunia pengobatan. Kekuatan gelombang yang terpancar dari titik cahaya itu melampaui semua orang di sini. Kembali saja dan serahkan sisanya kepada kami. Yao Wanwan berkata kepada orang-orang kuat di belakangnya, dan setelah berbicara, Suner dan Suner pergi ke Austin bersama-sama. Melihat susunan pemain, mereka berdua seharusnya berencana untuk membereskan kekacauan. Sepertinya apa yang dikatakan Kaisar saya tidaklah mengada-ada. Jika unggas yang dipelihara di wilayah mereka sendiri tidak didisiplinkan dengan ketat, mereka benar-benar berpikir mereka bisa lepas kendali. Kenali sekarang, malaikat bersayap 4. Austin meraung perlahan dan melemparkan Liu Hao langsung ke arah Hill. Pada saat yang sama, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya, dan 4 sayap malaikat muncul perlahan di belakangnya. Sepasang sayap malaikat putih dan sepasang sayap malaikat ungu. Penambahan keduanya secara langsung memungkinkan kekuatan Austin untuk menembus 8 dewa petarung bintang dan benar-benar memasuki siklus reinkarnasi. Kekuatannya telah mencapai tingkat reinkarnasi ganda yang langka. Dengan tambahan sayap malaikat, saya khawatir bahkan beberapa langkah reinkarnasi 3 kali lipat biasa pun tidak akan mampu berbuat apa-apa. Senior, tidak apa-apa jika Anda bertanggung jawab untuk menggantikan saya. Suner menatap bayangan malaikat bersayap di depannya, tersenyum tipis, dan berkata kepada Yao Wan, ia tentu saja menyadari bahwa Yao Wan menggunakan cara-cara yang hebat, jadi ia berinisiatif untuk mengundurkan diri. Dia kuat, dan klan tabibku dan tahta suci memiliki permusuhan hidup dan mati yang tak terbantahkan. Yao Wan mengangguk pelan, tetapi juga menjelaskan posisinya sendiri. Hahaha. Beberapa semut, karena tahta suci saya dapat membiarkan kalian hidup damai di benua Doyun selama ribuan tahun, wajar jika tahta suci saya mampu membunuh kalian sepenuhnya di sini. Biarkan warisanmu selama bertahun-tahun hancur menjadi sia-sia. Kami adalah penjaga Tuhan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pasti akan mati. Austin meraung dengan keras, tetapi tim sayap malaikat kedua di belakangnya sedikit bergoyang, memicu badai malaikat yang tak terlihat, membuat napas semua orang menjadi sangat berat. 9 api Chongming yang mendalam. 9 kekuatan mendalam. Menghadapi serangan pertama Austin, Suner Xianzi Yanting bergerak perlahan, dan badai energi malaikat yang dahsyat tiba-tiba runtuh ketika bersentuhan dengan api emas. Seolah ditelan oleh nyala api keemasan, terseret ke dimensi tak berujung dan padam, tanpa meninggalkan jejak energi apapun. 9 kekuatan mendalam dari 9 penguasa api mendalam. Melihat garis-garis keemasan di tubuh Gusuner, pipi Austin menunjukkan ekspresi terkejut. Kekuatan 9 penguasa api agung tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan mereka. Makhluk kotor tidak pantas disebut guru. Api gagak emas bersinar di dunia. Suner mengabaikannya, hanya menutup mata indahnya, dan tanda reinkarnasi di tengah alisnya berkedip tidak normal. 9 gagak emas, yang mengandung kekuatan reinkarnasi dari 9 penguasa api agung, tiba-tiba muncul dari tubuh Suner yang halus, dan segera melesat ke arah Austin dengan kekuatan reinkarnasi api suci. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna, dan energi yang tak terhitung jumlahnya diam-diam merayap turun. Mereka semua takut akan kekuatan unik ini. Ternyata dia adalah seorang reinkarnator. Tidak heran kamu bisa begitu berani. Tapi, malaikat Seng Hui, menghadapi gabungan segel reinkarnasi Gusuner dan api suci, Austin mendengus dingin, sayap malaikat bersayap 4 mengepak di belakang tubuhnya, dan titik cahaya dimensional misterius itu muncul. Ledakan, sentuhan gagak emas dan kekuatan dimensi seketika menyebabkan kerugian bagi keduanya. Pelangi sutra terang yang tak terhitung jumlahnya dan nyala api emas jatuh vertikal dari langit,
seperti hujan deras, dan pemandangan itu sangat menakutkan. Pola keluarga pengobatan, vitalitas kematian. Sebuah suara lembut keluar dari mulut Yao Wanwan, dan tiba-tiba energi hijau yang tak terhitung jumlahnya di seluruh dunia meraung histeris ke arah Austin. Energi hijau bukan hanya kekuatan kehidupan, tetapi juga kekuatan bahan obat. Dengan tambahan pola klan obat, ia dapat mengendalikan pertumbuhan dan keheningan segala sesuatu, dan suara tenang memenuhi seluruh langit. Aku juga lelah. Hancurkan sepenuhnya. Austin merasakan aura mematikan dari pola keluarga Yao Wan, dan segera tidak berani menganggapnya enteng. Sayap malaikatnya terbentang, dan cahaya suci merah yang tak berujung pun keluar. Ya Tuhan, hukumilah mereka atas dosa-dosa mereka. Suara Sansekerta yang bernada tinggi itu membersihkan jiwa banyak orang, mengejutkan mereka semua, seolah-olah mereka menerima semacam pembaptisan dan penyucian khusus dari Austin. Semuanya hidup, jiwa kedokteran menjerit. Akhirnya, setelah ragu sejenak, teknik terlarang kecil di tangan Yao Wanwan sepenuhnya dilakukan, dan itu datang tiba-tiba. Di dunia pengobatan, gunung dan sungai yang tak terhitung jumlahnya, pepohonan di dunia, berdengung, dan energi yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari mereka, berubah menjadi jeritan, muncul di depan Yao Wan seperti matahari. Reinkarnasi, Suang-suan membakar dunia. Suner juga meraung penuh energi, dan tanda reinkarnasi di antara alisnya benar-benar memancarkan sinar keemasan yang terang, berubah menjadi gagak emas seperti peri, menghadap titik vital Austin tanpa pandang bulu. Hancurkan. Kekuatan serangannya setara dengan teknik terlarang berukuran kecil. Menghadapi serangan terkuat dari dua tokoh utama tingkat reinkarnasi pertama, ketenangan Austin pun lenyap sepenuhnya, dan sayap malaikat di belakangnya meledak dengan kekuatan yang sangat dahsyat, mencoba melawannya secara langsung. Di bawah sana, banyak sekali tokoh-tokoh perkasa mengepalkan tinju mereka erat-erat, dan mereka sudah memiliki kesadaran akan kematian. Begitu ada kebutuhan, mereka akan langsung terjun ke medan perang tanpa perlu ras kuno dan yang lainnya untuk bersuara. Karena tingkat kebencian yang begitu tinggi di tahta suci, bau busuknya sudah tercium jelas di benua Dodi. Di dunia pengobatan, ribuan meter api keemasan melayang di langit, matahari hijau yang menyilaukan berlonceng hebat di sekitar api keemasan, dan suara rendah yang sangat keras menyebar. Hanya dari dampak pertempuran tingkat ini saja, sudah cukup untuk merasakan betapa mendebarkannya pertempuran semacam ini. Rasanya tidak selalu tepat, tidak ada perubahan pada tubuh iblis Xiaoyan. Saat ini, dia telah memulihkan sebagian kekuatan dan tenaganya, dan berdiri di tanah bersama para ahli kekuatan kuno. Iblis Xiaoyan memandang tiga pertempuran yang tak dapat dibedakan di atas langit, dan matanya sebenarnya digantikan oleh darah iblis, seolah-olah dia sedang melakukan semacam demonstrasi yang berani. Dalam pertempuran di langit, seganas apapun serangan yang dilancarkan Suner dan Yao Wan, pada akhirnya mereka akan sepenuhnya ditenggelamkan oleh sayap malaikat bersayap 4 milik Austin, bahkan sepasang sayap malaikat ungu yang sangat kuat dan mengerikan. Semuanya, saya mohon kepada kalian untuk memberikan bantuan kepada mereka. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan membungkuk dan berkata kepada pendekar dari ras kuno di sampingnya. Teruskan. Melihat Xiaoyan mengundurkan diri secara sukarela, mereka tidak lagi memiliki kekhawatiran di hati mereka. Dipimpin oleh ras kuno, banyak sekali pria kuat menyerbu Austin, membentuk pemandangan yang cukup spektakuler untuk sementara waktu. Ledakan. Serangan malaikat bersayap 4 Austin dan Suner, Yao Wan, dapat digambarkan sebagai serangan yang mengguncang bumi. Seluruh dunia pengobatan dilumpuhkan oleh ketiganya dalam kegelapan, tetapi dibandingkan dengan pertempuran antara iblis dan jiwa pembantai barusan, ini masih sedikit lebih buruk. Kenapa kau masih berencana memainkan serangan kelompok? Austin terus mengepakkan sayap malaikatnya, tetapi di bawah serangan Suner dan Yao Wan, wajahnya menjadi sangat pucat. Setelah melihat seluruh langit dikelilingi oleh banyak sekali pendekar kuat, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata dengan sinis. Dalam keadaan normal, seperti petarung abadi bintang 8 yang perkasa ini, dia bahkan tidak perlu repot-repot melihat lurus ke depan, tetapi sekarang dia harus menahan serangan mematikan dari dua petarung reinkarnasi yang perkasa. Bunuh, bunuh, bunuh. Meskipun ras-ras kuno memiliki prasangka mereka sendiri, tetapi mereka adalah musuh yang sama dari tahta suci. Mereka menggunakan semua kekuatan mereka, dan serangan yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Austin. Meskipun Dewa Austin turun ke bumi,
ketika dihadapkan dengan begitu banyak serangan keterampilan bertarung, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah wajahnya. Peluang bagus. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suner melihat ketenangan Austin berubah menjadi kekhawatiran, dan segera menemukan kekurangan lalu berteriak keras. Bang bang bang, energi yang tak terhitung jumlahnya, api, kayu, ranjau, dan lain-lain, menghantam langsung Austin, dan seluruh langit seketika menjadi indah, dan sensasi distorsi yang sangat terang menyapu sekitarnya. Austin, tahta suci Anda telah membunuh terlalu banyak nyawa tak berdosa tanpa pandang bulu atas nama seorang malaikat. Kali ini, semuanya sudah berakhir. Ras kuno, anak virtual jiwa, lelaki tua Lingki, dan lain-lain, ditambah Suner, total 7 orang, membentuk sangkar energi yang ketat, sepenuhnya menyelimuti Austin. Semua orang berkata dengan penuh keyakinan. Retakan, sayap malaikat Austin sangat dahsyat. Menghadapi serangan gabungan puluhan ribu orang di sini, penghalang energi yang dibentuk oleh sayap malaikat tiba-tiba hancur, dan napas kematian yang menakutkan akhirnya menghantuinya saat ini. Meskipun ia diizinkan menjadi orang yang paling percaya di tahta suci, wajahnya akhirnya menjadi sangat pucat ketika menghadapi lingkaran serangan yang dibentuk oleh 2 reinkarnasi tingkat pertama dan puluhan ribu dewa petarung bintang 7 dan dewa petarung bintang 8. Bunuh dia, umumkan ke seluruh dunia, perang salib bersama melawan tahta suci. Bunuh, bunuh, bunuh. Melihat penampilan Austin yang lesu, pikiran pasukan lain tak lagi mampu menahan amarah di hati mereka dan berteriak dengan keras. Izinkan aku masuk. Suner tahu bahwa sekarang semua orang bersatu, tetapi masih membutuhkan satu orang untuk menjadi teladan. Ledakan, nyala api emas yang megah, reinkarnasi dan kekuatan api suci, tiba-tiba menyambar dari tengah alis Suner, dan tiba-tiba meledak ke dalam Austin dengan kekuatan misterius yang tak dapat diungkapkan. Kekosongan di sepanjang jalan, langsung hancur, terpelintir, kekuatan ekstremnya membuat banyak orang menjadi gila, cukup untuk benar-benar menghancurkan tempat ini. Mencicit, dengan suara dentuman keras, seberkas cahaya turun dari langit, dan ketika menyentuh kekuatan mengerikan yang dilepaskan oleh Suner, cahaya itu dengan mudah menelan Suner, sehingga menutupi Austin. Pada saat itu, vitalitas dan pancaran tanpa batas memenuhi tubuh Austin, membuatnya penuh dengan energi. Bahkan dunia kedokteran yang tadinya tenang tiba-tiba dilanda penindasan yang sangat tirani dari atas langit. Ini. Pada saat itu, semua orang hanya merasakan hawa dingin di hati mereka, punggung mereka basah kuyup oleh keringat dingin, tubuh mereka menjadi kaku, mereka perlahan mengangkat kepala dan bergumam. Di puncak langit, sebuah titik cahaya yang sangat samar perlahan membesar dengan cepat di pupil mata mereka. Haha, ini benar-benar meriah. Sebuah suara rendah terdengar dari langit. Semua orang melihat bahwa itu adalah titik cahaya, lebih mirip bintang, dan sekarang perlahan-lahan jatuh dari langit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya selemah orang tua yang sekarat. Namun setelah dengan cermat merasakan masa lalu, sentuhan aura yang melampaui semua tokoh-tokoh berpengaruh yang hadir perlahan mulai muncul. Huho, tidak heran kalau tindakan itu begitu gegabah. Iblis Xiaoyan melompat, langsung melesat ke langit, datang ke sisi Suner, dan memeluk Suner dengan lembut. Saudara Xiaoyan, ayo kita pergi. Tanda reinkarnasi di antara alis Suner semakin berkedip, dan matanya terus menatap titik cahaya di langit dan tubuh Xiaoyan. Gigi peraknya terkatup rapat, tinju giok merah mudanya mengepal, dan berkata dengan keras kepala. Dengan kekuatan reinkarnasi tingkat pertama sementara Suner, dia masih bisa merasakan rasa takut dan ketidakberdayaan. Selain identitas orang-orang ini di tahta suci, sumber kekuatan misterius itu mungkin hanya berasal dari eksistensi tertinggi di tahta suci. Kardinal Uskup Agung. Konon, kekuatan Uskup Agung berjubah merah setidaknya setara dengan reinkarnasi, dan dia telah mewujudkan sosok terkuat di dunia. Dan dari perspektif gaya yang ditunjukkan oleh tahta suci saat ini, para pendatang baru itu tidak baik. Tidak, aku tidak pergi. Xiaoyan tertawa pelan, suaranya sangat tegas, dan lengannya memeluk dengan erat, membuat Suner dapat merasakan keberadaannya. Tapi kemungkinan besar dia akan datang mencarimu. Pergilah, ini perintah. Endless Fire Territory membutuhkanmu. Xiao, mereka masih membutuhkanmu. Suner hampir memaksa Xiaoyan untuk berbicara, dia dengan paksa menahan air mata di tubuhnya, dan tidak tahan melihat Xiaoyan,
dia berhasil mendorong Xiao Yan menjauh dan cahaya keemasan yang tak berujung memancar. Ini adalah pertarungan antar pria. Xiao Yan tersenyum lembut dan langsung melangkah keluar, melompati Suner dan yang lainnya. Kekuatan iblis di tubuhnya berdenyut hebat seperti nyala api. Sudut bibir iblis Xiao Yan memancarkan senyum menawan. Selangkah demi selangkah menuju kehampaan, menuju pembangkit tenaga misterius di atas langit. Bukit orang beriman kedua tahta suci. Austin, orang beriman pertama di tahta suci. Selamat datang, Uskup. Selamat, Tuan Lesi. Pada saat itu, Hill membawa Liu Hao yang tak sadarkan diri dan memandikan dirinya di pilar cahaya bersama Austin. Dia menundukkan kepalanya dengan sangat hormat dan penuh kekaguman, lalu berkata kepada sosok di puncak pilar cahaya di langit. Saat ini, banyak orang hanya merasakan bahwa kekuatan dalam tubuh mereka cenderung mereda, dan mereka tidak dapat memberikan perlawanan sama sekali. Bukan karena alasan lain, hanya karena identitas orang yang ada di depan tian-tian. Kardinal Tahta Suci, Lesi. Austin, bagaimana kabar Liu Hao? Sebuah suara rendah terdengar samar-samar dari bayangan hitam di langit dan menyuruh Austin pergi. Suaranya bernada rendah dan mengandung semacam daya tarik suci khusus, tetapi membuat semua orang yang hadir merasa sangat kedinginan, seolah-olah energi dan darah pertempuran di tubuhnya telah sepenuhnya membeku. Di bawah kekuatan semacam ini, kesempurnaan abadi petarung bintang 8 atau peringkat reinkarnasi pertama mereka tampak seperti semut, dan sepertinya tidak ada ruang untuk perlawanan sama sekali. Aku tak akan membiarkan dia mati. Tanda reinkarnasi di alis Suner bahkan lebih mempesona, dan samar-samar, bayangan api Phoenix perlahan mengeras dari 9 gagak emas, menunjukkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Uskup Agung berbaju merah, binatang-binatang buas ini. Pada saat itu, Yao Wan tak kuasa menahan diri untuk tidak mengumpat. Alasan mengapa tahta suci mampu berdiri di puncak Dou di kontinen adalah karena kontribusi besar dari ketiga uskup agung berjubah merah. Ketiga uskup agung berjubah merah itu saja sudah cukup untuk membuat ras kuno mereka benar-benar tergerak. Kekuatan mereka bertiga hampir setara dengan para tetua ras kuno. Ditambah sayap malaikat, para tetua ras kuno itu semuanya tidak ada apa-apanya jika berhadapan langsung, jadi inilah alasan mendasar mengapa ras kuno takut pada tahta suci. Uskup agung berjubah merah itu begitu garang, belum lagi paus yang sulit dijangkau di tahta suci, saya khawatir hal itu telah mencapai tingkat yang tidak dapat mereka bayangkan. Tuan Uskup, jiwa pembunuh Liu Hao telah sepenuhnya dimusnahkan oleh iblis Xiao Yan. Sekarang saya khawatir. Mendengar pertanyaan Uskup Lesi, Austin tidak berani mengabaikannya, dan berkata dengan hati-hati. Retakan. Dengan suara keras, suara Austin baru saja berakhir, seluruh langit bergejolak, dan hembusan cahaya bergulir dan meraung seperti guntur. Dunia ini penuh dengan kengerian dan kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Xiao Yan, ini benar-benar tak terduga. Dewan juri tahta suci saya, Liu Hao, putra cahaya, dan bahkan para penganut agama semuanya telah kalah darimu. Apakah kamu bersalah? Suara agung itu meredam, dan uskup agung berjubah merah itu tampak sepenuhnya. Lesi bermandikan cahaya langit, kakinya menapak pada berkas cahaya, pakaian merahnya tampak begitu hikmat, dan tidak ada kemalasan di pipinya. Ia berpakaian seperti pria paruh-baya. Wajahnya yang cantik dan netral, sepasang mata yang luar biasa dalam dan berbahaya, serta filamen putihnya yang sangat terang mengalir keluar seperti bintang di langit, menghancurkan dan memusnahkan energi di seluruh dunia pengobatan. Dinyatakan bersalah. Malaikat Parade Mekal mencoba memusnahkan benua Tianxing demi keinginan egoisnya sendiri, jadi aku membunuhnya. Liu Hao berpikiran sempit, orang seperti itu tidak pantas disebut putra cahaya. Di tubuh iblis Xiao Yan, kobaran api jahat yang tak terhitung jumlahnya membayangi, dan semangat bertarung yang mengerikan muncul. Menghadapi keraguan uskup agung Lesi yang berpakaian merah, dia tidak gentar. Sofisme. Xiao Yan, ikuti aku kembali ke tahta suci. Kejahatan keji Anda telah lama layak untuk dicantumkan sebagai bidat di tahta suci saya. Kami akan menghakimi Anda secara terbuka di tahta suci dan memutuskan hukuman suci. Itulah penjelasan untuk dunia yang agung ini. Lesi membuka mulutnya perlahan, tetapi suaranya dipenuhi dengan kekuatan menakutkan yang tak tertahankan, yang sungguh mengerikan, dan bahkan ketika kekuatan ini menyerang tubuh Xiao Yan hanya merasakan sesak napas.
Jika bukan karena perlindungan kekuatan iblis, aku takut aku akan hancur dalam sekejap. Kekuatan Kardinal Uskup Agung sungguh tak terukur. Aku khawatir orang di hadapannya telah mencapai tingkat reinkarnasi yang sesungguhnya. Apakah ini yang disebut keadilan oleh tahta suci Anda? Meskipun aku memiliki iblis di dalam tubuhku, apa yang telah aku, Xiaoyan, lakukan dapat dibenarkan. Hidupku ada di tanganku sendiri, dan bukan giliranmu untuk memberi instruksi. Sudut bibir iblis Xiaoyan tampak sinis, dengan tatapan angkuh yang tak kenal takut, tetapi hanya Xiaoyan yang tahu bahwa tingkat bahaya Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah cukup untuk membahayakan nyawanya sendiri. Sesuka hatimu, ketika aku membawamu ke kota suci, tahta suci tentu saja akan memiliki banyak cara untuk mengadili kejahatan keji yang kau lakukan. Salam ini, dalam kapasitas sebagai cabang tahta suci Kaisar Benua Do, Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah, mengumumkan bahwa kita akan menangkap kembali iblis Xiaoyan. Siapapun yang mengganggu pertempuran antara kita akan digolongkan sebagai bidat tahta suci. Bunuh tanpa ampun. Lesi mendengus dingin, dan lingkaran cahaya serta bayangan suci malaikat jiwa terus meluap di tubuhnya, dan untaian pola cahaya putih susu yang indah menyapu keluar seperti langit yang penuh bintang. Di belakang Lesi, lingkaran cahaya putih susu yang tak terhitung jumlahnya bagaikan puncak gunung, satu demi satu, kilauan tak berujung, lebih seperti seorang pelayan dewa, mengejar kejahatan di dunia. Puff! Dengan suara tertentu, Suner tanpa ragu-ragu, hantu Phoenix muncul di belakangnya, dan melangkah tidak jauh dari iblis Xiaoyan, berusaha melindungi Xiaoyan. Puff! Sambil menghela napas, Yao Wan dan Ling Qitua juga melangkah keluar bersama. Mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Xiao. Bahkan dalam situasi ini, mereka tidak akan mudah melepaskan Xiaoyan. Yang lebih penting lagi, hubungan mereka dengan tahta suci sudah memanas. Begitu Xiaoyan dikalahkan, merekalah yang akan gagal. Sekelompok semut, rasakan kekuatan para malaikat, ledakan. Lesi bergerak, dan suara Sansekerta bernada tinggi terdengar, dan lantunannya terlalu cepat. Tepat saat dia melantunkan mantra, cahaya tak berujung muncul dari gunung roh bercahaya di belakangnya. Gunung jiwa halo putih di belakang Lesi meluas dengan cepat, menyebar dalam waktu singkat, menutupi setiap jejak seluruh dunia pengobatan. Tampaknya seluruh area benar-benar diselimuti oleh nafas cahaya. Hanya ruang tempat iblis Xiaoyan berdiri yang terisolasi. Di bawah gunung Baimanghun yang megah ini, bahkan tubuh iblis Xiaoyan pun tampak sangat kecil. Melarang, Lesi berkata sambil tersenyum puas, dan sesaat kemudian mengeluarkan suara Sansekerta yang misterius. Pada saat itu, gunung-gunung jiwa putih yang tak terhitung jumlahnya, membawa aura suci tertinggi, membentuk gelombang kejut dengan aksi mengerikan yang tak terlukiskan, menyebar dan menyapu bersih. Sasaran serangan itu adalah iblis Xiaoyan. 9 Suan, tunggu, apa itu? Tepat ketika Suner hendak menggunakan segel reinkarnasi secara paksa, Yao Wanyuan menangkap Suner, dan semua orang segera mundur. Puff, puff, puff. Serangkaian getaran mendebarkan muncul dari suatu sudut dunia pengobatan, disertai aura bermartabat yang menghancurkan cahaya putih tertinggi. Apa ini? Untuk sesaat, di suatu ujung dunia pengobatan, langit dan bumi runtuh, dan bayangan hitam besar yang menutupi matahari, melangkah menembus kehampaan, dan datang menuju Xiaoyan selangkah demi selangkah. Ini, iblis Xiaoyan hendak meledakkan seluruh kekuatan iblisnya, tetapi ketika dia melihat bayangan itu, perasaan aneh muncul di tubuhnya. Pada saat itu, serangan Lesi tiba-tiba berhenti, dan matanya menatap bayangan gelap di kejauhan dengan kebingungan, dan sedikit rasa gelisah menyelimutinya. Di kejauhan, suara dahsyat dan megah menyebar, membawa gelombang energi yang menghancurkan langit dan bumi. Kemanapun suara itu pergi, ruang angkasa runtuh, dan bahkan hutan serta tumbuh-tumbuhan di sepanjang jalan langsung hancur oleh guncangan dan berubah menjadi debu yang tak terhitung jumlahnya. Pikiran beberapa pihak netral juga menunjukkan sedikit rasa iri yang mendalam. Kekuatan dan bayangan yang datang dari kejauhan, kekuatan yang mereka bawa, jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki manusia. Bahkan dari getaran yang mengguncang bumi ini, mereka jelas mencium aura kekerasan yang menyeramkan. Di kejauhan dunia pengobatan, seberkas cahaya keemasan perlahan naik seperti matahari terbit, dan fluktuasi yang sunyi dan kuno menyebar. Seluruh industri farmasi menghadapi kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan bahkan Uskup Agung berjubah merah,
pelaku serangan teroris yang meletus dari Lesi, dengan mudah diredam di bawah guncangan misterius ini dan tidak dapat menimbulkan gelombang apapun. Para Titan. Setelah beberapa saat, mata Lesi yang dalam menatap ke kejauhan, tetapi setelah menarik napas, dia perlahan mengucapkan 4 kata yang sangat aneh dan suaranya penuh keraguan. Melihat sekeliling, sesosok tubuh raksasa setinggi 100 meter berjalan perlahan dan mantap dari tepi dunia pengobatan. Dia persis seperti manusia, dengan 4 anggota tubuh, badan, dan pikiran, tetapi fisik itu, dan kekuatan misterius yang datang berturut-turut di tubuhnya, membuat auranya lebih unggul dari semua orang di sini. Mengapa makhluk raksasa seperti Titan muncul dalam keluarga pengobatan? Selain itu, dunia pengobatan telah sepenuhnya terperangkap oleh prisma dimensi, dan tidak mungkin untuk masuk ke sini dari dunia luar. Sejauh ini, hanya ada satu kemungkinan. Pria ini sendiri adalah hasil karya keluarga medis, Titan. Ketika Iblis Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia langsung teringat sesuatu, dan dia juga menatap matahari pagi keemasan yang perlahan mendekat di kejauhan. Ini benar-benar tak terduga. Aku tidak menyangka keluarga Yaomu akan menentang larangan tahta suci kami dan memelihara makhluk-makhluk ajaib yang dapat membahayakan nyawa manusia tanpa izin. Dengan lambaian tangan Lesi, seberkas cahaya muncul di seluruh tubuhnya, lalu sepenuhnya berubah menjadi tirai cahaya dan jatuh, menatap Yao Wan dengan tatapan berapi-api. Patriark, orang ini sepertinya tidak waras. Ini jelas bukan raksasa Titan. Meskipun beberapa pemimpin klan tabib tingkat tinggi mengetahuinya, mereka memandang bayangan hitam besar yang semakin mendekat di kejauhan, namun mereka merasa bingung. Para raksasa Titan memang adalah makhluk buas yang dibesarkan oleh keluarga tabib mereka, tetapi belum pernah ada makhluk misterius setinggi 100 kaki seperti itu. Meskipun makhluk jenis ini mirip dengan para Titan, ia beberapa kali lebih tirani daripada para Titan. Pola cahaya keemasan, seperti teriknya matahari terbit, memancarkan cahaya senja yang tak berujung. Raksasa Titan. Ini, apakah ini penguasa tertinggi di antara para Titan? Titan roda emas. Tatapan mata Yao Wanwan yang awalnya dipenuhi rasa takut kini berubah menjadi amarah yang membara, tubuhnya gemetar, dan mata tuanya memancarkan fanatisme yang tak berujung. Emas. Roda emas Titan. Mendengar kata-kata itu, para anggota senior keluarga Yao bergumam sendiri, dan muncul kegembiraan yang tak terlukiskan. Dong dong dong. Banyak sekali orang yang mengalihkan pandangan mereka dari uskup agung berjubah merah dan perlahan menatap matahari pagi keemasan di kejauhan. Kilauan keemasan itu memang awalnya seperti matahari terbit, tetapi setelah perubahan perlahan, ia berubah menjadi matahari yang menyengat, seperti lautan roda emas yang mengambang di belakang kepala raksasa Titan, membawa aura yang menakutkan, perlahan menjauh dari obat-obatan. Ujung dunia sudah dekat. Dengan munculnya pemandangan ini, seluruh langit menjadi hancur karena alasan yang tidak diketahui, dan bahkan energi langit dan bumi yang langka itu memancarkan sentuhan vitalitas. Matahari keemasan yang terik bagaikan dewa yang turun untuk memandang rendah semua makhluk, dan hembusan napas keemasannya begitu menyejukkan sehingga banyak orang tidak dapat membuka mata mereka. Kakak laki-laki. Sebuah suara lembut perlahan muncul dari terik matahari keemasan. Itu suara anak laki-laki, dan terdengar agak familiar. Apakah batu obat itu kembali? Iblis Xiaoyan tak kuasa menahan gumamannya. Kakak, ini aku. Aku sudah pulih. Serahkan padaku selanjutnya. Suara bocah kecil itu terdengar, dan tiba-tiba matahari keemasan yang menyengat itu lenyap sepenuhnya, dan sepasang raksasa menjulang tinggi muncul di hadapan dunia. Yao Shigui berdiri di atas bahu Titan raksasa, dan bahkan napasnya pun mengalami perubahan ekstrim, dan bayangan jiwa lemah seperti jurang membayangi di belakang tubuhnya. Itulah kuasa Roh Kudus. Ini. Benarkah Titan roda emas? Ini adalah monster kuat yang sebanding dengan tingkat reinkarnasi, dan keluarga Yao benar-benar seperti harimau yang bersembunyi di balik naga. Beberapa tokoh berpengaruh tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan suara gemetar. Pelayan surga, Titan roda emas. Inilah kartu truf keluarga pengobatan kami untuk melawan tahta suci Anda. Seketika itu juga, Yao Wan meraung kegirangan. Hei, ayo pergi. Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah ini juga merupakan salah satu kaki tangan yang menyebabkan kematian ayah saat itu. Yao Shigui duduk perlahan di pundak raksasa Titan roda emas, menundukkan kepalanya sedikit dan berbisik di telinganya. Ho ho ho.
Raksasa Golden Wheel Titan yang awalnya tenang, menurut Yao Shigui, matanya yang besar tertuju pada Lesi, sebuah tekanan yang tak terlukiskan menyapu dirinya, dan bahkan lautan roda emas di belakang raksasa itu meledak. Sebuah sesak napas yang ganas dan tak terkendali. Titan raksasa roda emas, pelayan langit, perwakilan kekuatan, meskipun tampak seperti manusia, namun ia adalah sejenis monster. Kekuatannya mungkin setara dengan 9 Raja Naga dalam keluarga naga, dan hanya sedikit monster yang mampu menghadapinya secara langsung. Karena kau bersikeras melakukan ini, kau hanya bisa dimusnahkan sepenuhnya di sini. Lesi tidak terkejut, bahkan dengan tembakan Golden Wheel Titan, dia cukup percaya diri untuk menetap di sini. Kekuatan Titan roda emas hampir sama dengan kekuatan manusia di tingkat reinkarnasi pertama. Betapapun dahsyatnya kekuatan itu, tidak dapat dibandingkan dengan Uskup Agung Lesi yang mengenakan jubah merah dari tahta suci. Belum lagi dia memiliki sayap malaikat. 3 reinkarnasi tingkat 1, satu orang saja sudah cukup untuk bertarung. Ledakan. Titan roda emas tiba-tiba mengangkat telapak tangannya, hampir seperti lapisan pola batuan kuno dan misterius di telapak tangannya, dan tiba-tiba melesat ke arah Lesi. Puff! Dia mengepalkan tinjunya dan membantingnya dengan keras, dan tiba-tiba matahari emas tanpa hukum terbentuk, muncul dari tanah, membawa kekuatan mengerikan yang merobek dunia dan meraung ke arah Lesi. Matahari emas mengandung kekuatan khusus dari raksasa Titan beroda emas. Hanya dengan satu pukulan seperti itu, bahkan seorang ahli reinkarnasi biasa pun mungkin akan tumbang sepenuhnya. Sudah lama sekali saya tidak merasa sesenang ini. Berburu, sayap malaikat. Pada saat ini, Lesi juga merasakan pancaran matahari keemasan yang dilepaskan oleh Titan roda emas. Kekuatan yang terkandung terlalu dahsyat. Di belakang tubuhnya, sayap malaikat bersayap 4 muncul dengan ringan, dan aura tertinggi yang memancar melampaui raksasa Titan itu. Datanglah. Saat ini, dunia hening, dan sepertinya bahkan dunia pun menjadi redup, karena mereka takut akan kekuatan mengerikan dari harga ini. Sayap malaikat ungu bersayap 4. Pupil mata iblis Xiaoyan menyempit tajam, dan dia berkata dengan tidak percaya. Kekuatan Lesi seharusnya berada di peringkat reinkarnasi pertama, tetapi dengan peningkatan sayap malaikat, dia untuk sementara menembus ke peringkat reinkarnasi kedua, dan kekuatan tempurnya telah mengalami lompatan kualitatif. Jangan remehkan jurang pemisah antara reinkarnasi pertama sekalipun. Reinkarnasi tingkat pertama sudah cukup untuk dengan mudah menghadapi puluhan petarung kuat yang baru memasuki tahap reinkarnasi. Dengan berkat 4 sayap malaikat ungu, Lesi mampu menghadapi Suner, Yao Wan, dan Titan roda emas sekaligus. Kebetulan sekali, kota suci tahta suci saya kekurangan penjaga yang layak, dan hari ini Sekte Jepang datang untuk memburumu. Diberkahi dengan 4 sayap malaikat ungu, seluruh tubuh Lesi tampak bersinar, dan bahkan aura di atas tubuhnya menjadi sangat tidak nyata, seperti seorang ratu yang angkuh dan sombong. Ledakan. Keempat sayap malaikat ungu itu mengembang, dan badai dimensi juga terbentuk di depan Lesi. Setelah beberapa saat, badai dimensi dan matahari emas itu bersentuhan dengan keras, memicu gelombang energi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara waktu, dunia pengobatan noda terguncang oleh kekuatan keduanya. Tidak seperti itu caranya. Iblis Xiaoyan mendapat sedikit kesempatan untuk bernapas, tetapi melihat 4 sayap ungu bak malaikat di tubuh Lesi, dia pun mengerti. Para pelayan surga seperti raksasa Titan roda emas pun tidak dapat mengalahkannya sepenuhnya. Kardinal Lesi dari tahta suci, keempat sayap ungu malaikat itu terlalu menakutkan. Untuk sesaat, hati Xiaoyan tiba-tiba dipenuhi sebuah gagasan berani.